Le Mans 24 jam. Balapan ini adalah salah satu dari tiga Siapa yang suruh pakai baju hijau? Mungkin pada pernah lihat di Ford versus Ferrari. Ganti Tapi nggak, apa sih sebenarnya balapan Le Mans 24 jam dan kenapa semua pembalap pingin banget juara di sana? Nah, kita akan ngebahas Le Mans 24 jam. Dan lebih spesial karena tahun ini ada wakil-wakil dari Indonesia untuk pertama kalinya. Noh, udah kan? Udah ganti baju gua, putih, udah gak nyaru sama green screen. Oke, lanjut. Le Mans itu adalah nama sebuah kota di Prancis, di mana di sini diselenggarakan sebuah balapan bernama Le Mans 24 jam. Balapan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1923 dan tujuan balapannya adalah untuk membantu pengembangan mobil. Karena bikin mobil kenceng itu nggak sulit, cuma bagaimana bikin mobil kenceng yang bisa bertahan selama 24 jam penuh. Sirkuit Le Mans sendiri sangat unik karena dia sangat panjang, yaitu 13,6 km dan dia ada jalan yang mengambil jalan umum. Coba bayangin di Indonesia, kita bikin sirkuit pakai jalan umum, pasti udah diprotes tuh sama orang-orang, langsung ada spanduk gitu. Tolak pembangunan sirkuit Le Mans gitu. Padahal sebenarnya Le Mans juga membawa keuntungan loh bagi para penduduk sekitarnya. Layout Le Mans sendiri menarik karena dia ada satu jalan bernama Mulsanne Straight, di mana mobil-mobil balap ini bisa melaju hingga 320 km per jam. Bahkan dulu bisa sampai 400 km per jam, tapi karena terlalu berbahaya, maka akhirnya dibikin chicane atau belokan. Sesuai namanya, konsep balapannya itu berlangsung sama 24 jam. Terus yang nyetir cuma sendirian. Ini ceritanya cukup panjang. Kalau sekarang diwajibkan 3 orang yang nyetir dan tidak boleh berturut-turut. Jadi hanya maksimal 4 jam kemudian dijeda. Tetapi zaman dulu tidak ada pembatasan kru. Jadi ada beberapa orang yang mencoba untuk mengemudikan Le Mans sendirian. Hebat, nggak pingsan. Gue aja nyetir yang Trans Jawa udah pingsan tuh setengah jalan. Untuk menguji keandalan mobil-mobilnya, maka ketika melakukan pit stop, mobil-mobilnya itu disuruh mematikan mesin. Sehingga kalau mereka mau jalan, maka harus starter lagi. Jadi ngetes mesin juga dong. Dan juga selama balapan, pembalap tidak boleh mendapatkan bantuan dari mekanik kecuali di pit. Jadi kalau misalkan lagi tengah-tengah balapan rusak, ya betulin sendiri. Keunikan dari Le Mans adalah variasi mobil yang turun dalam satu trek. Tidak semuanya sama-sama satu kelas, tapi juga ada berbeda-beda. Kalau zaman dulu misalkan di film Ford versus Ferrari, ada Ford GT40 yang mesinnya 7000 cc, hingga yang terkecil seperti Panhard yang mesinnya hanya 1000 cc. Hal ini masih terjadi sekarang di mana Le Mans dibagi menjadi 4 kelas. Sekarang gue akan memberikan sedikit bagian kelas itu. Yang pertama ada kelas utama, yaitu Le Mans Hypercar, mengganti seri Le Mans Prototype 1 yang sudah tidak tiadakan. Banyak yang salah sangka dikira Le Mans Hypercar isinya ya mobil-mobil hypercar genre. Enggak juga. Jadi ini adalah evolusi dari Le Mans sebelumnya, tapi dengan teknologi yang dibuat lebih murah karena sebelumnya udah mahal banget, pada cabut semua Audi dan Porsche. Kemudian di bawahnya ada Le Mans Prototype 2 atau disingkat LMP2 yang isinya adalah mobil-mobil prototype yang desainnya dibuat khusus untuk Le Mans. Tapi untuk memangkas biaya maka digunakan mesin yang sama, yaitu Gibson V8 4500 cc. Di bawahnya ada GTE Pro yang berarti Grand Touring Endurance. Mereka menggunakan mobil yang ada di jalan raya seperti Porsche 911, Ferrari 488 GTB, dan Aston Martin Vantage. Kemudian di bawah lagi ada GTE M yang berarti amateur. Perbedaannya dengan pro adalah pro biasanya untuk pembalap-pembalap yang semuanya memang profesional kelas atas, dan sedangkan amateur ada campuran pembalap amatir. Jadi tidak semuanya pembalap GTE M itu adalah yang memang bekerja sebagai pembalap. Ada juga orang-orang seperti pengusaha yang memiliki banyak uang dan mereka mendanai tim dan supaya mereka bisa nyetir di Le Mans. Keren banget ya. Di total pembalap Le Mans bisa menempuh hingga 5.000 km dalam satu kali balapan. Dan tidak hanya mereka harus mengandalkan keandalan mobilnya, tapi juga mereka harus menghadapi kelas yang berbeda-beda. Karena jika Anda di mobil yang paling kencang, Anda juga harus menghadapi mobil yang kecil yang kadang-kadang bisa mengganggu jalan. Jadi ini adalah kombinasi ketahanan manusia dan mesin.
Umumnya Le Mans selalu diselenggarakan pada bulan Juni, tapi karena beberapa hal mereka di luar bulan itu. Salah satunya adalah tahun ini, di mana karena pandemi maka Le Mans tahun ini ditunda hingga bulan Agustus. Dalam sejarahnya Le Mans selalu diselenggarakan setiap tahun sejak 1923 dan tercatat sebagai salah satu balapan terlama yang berlangsung secara terus-menerus. Hanya beberapa kali Le Mans dibatalkan, yaitu ketika ada seorang pria Austria bernama Adolf memutuskan untuk menginvasi Prancis, dan juga ketika ada demo buruh besar-besaran di Prancis. Hanya terjadi di Prancis, dan untung Le Mans tidak di Indonesia. Bisa-bisa tiap tahun ada demo buruh. Dan juga yang terakhir adalah karena pandemi COVID-19. Le Mans dikenal memiliki beberapa tradisi-tradisi unik. Salah satunya adalah yang pertama Le Mans Start. Jadi startnya tidak mobil bersiap-siap di posisi, tapi dijejerkan berbaris. Lalu ketika bendera dikibarkan, pembalap lari ke mobil mereka dan men-starter mobilnya. Tetapi kebiasaan ini ditinggalkan pada tahun 1970 karena dianggap berbahaya. Beberapa pembalap main curang, bukannya pakai sabuk pengaman, mereka tidak lepas, dan ada beberapa yang langsung jalan tanpa menutup pintu dan segala macam. Sekarang gue bayangin kalau sopir-sopir Kopaja pada ikut begituan, mungkin juga bahas seperti itu. Karena itu sejak tahun 1970 Le Mans menggunakan sistem rolling start. Kemudian tradisi unik lainnya adalah saat balapan dimulai, yang dikibarkan bukanlah bendera checkered flag seperti biasa di balapan, tetapi bendera Prancis. Kenapa? Gue juga nggak tahu, mungkin karena itu orang Prancis. Mereka terlalu suka bendera dan keju. Dan ada satu tradisi balapan yang lahir dari Le Mans, yaitu menyemprotkan champagne. Pertama kali dilakukan pada tahun 1967 oleh Dan Gurney, pembalap Ford yang memenangkan ajang Le Mans tahun itu, kepada si Henry Ford kedua. Kalau nonton Ford versus Ferrari, bapak-bapak yang gemuk itu. Jadi iseng banget, jadi champagne-nya dikocok, terus akhirnya semua orang ngikutin. Parah. Cuma ngikut-ngikut semua, lu nggak ori lu. Bikin ori dong, lu pukul orang pakai champagne. Tentunya sirkuit seperti Le Mans memiliki bahaya tersendiri. Tercatat sejak balapan pertama tahun 1923 sudah ada 22 pembalap yang tewas. Dengan salah satu kejadian yang paling mengerikan adalah di tahun 1955 ketika sebuah Mercedes yang dinaiki oleh Pierre Lava menabrak mobil peserta lain, sehingga membuat mobilnya terbang dan mengiris para penonton yang berada di samping. Total terdapat 83 penonton dan sang pembalap tewas dalam kecelakaan tersebut. Terakhir ada kematian di Le Mans adalah pada tahun 2013 ketika pembalap Denmark Allan Simonsen tewas di Aston Martinnya ketika mobilnya menabrak hingga terbalik. Tahun 2001 menjadi hal yang spesial bagi publik Indonesia di Le Mans karena untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan wakil dari Indonesia. Dan tidak hanya satu, tetapi langsung dua, dan padahal mereka itu datang ke sana terpisah gitu loh. Hebat bisa janjian. Sebetulnya ini bukan upaya pertama orang Indonesia untuk ke Le Mans. Pada tahun 90-an pertengahan, ada pembalap senior bernama Chandra Alim hampir diajak ke Le Mans di timnya Marcos Korheuser. Sayangnya beliau menolak karena dia lebih memilih balapan di Indonesia. Luar biasa Bapak, kalau gue sih udah keluar negeri, gila lu, keren lu balapan di Le Mans. Mau gak finish gak apa-apa. Nah, kalau di Indonesia paling masuk koran deh. Tapi bukan tidak menghargai ya, Untuk tahun ini Indonesia pertama akan diwakili oleh Sean Gelael, pembalap Formula 2, anak dari Ricardo Gelael, pemilik bisnis Gelael Supermarket dan juga Ayam KFC. Jadi ingat, Ayam KFC bisa membawa Anda balap. Dia bernaung di tim Yota asal Inggris, di mana tim ini sudah memenangkan gelar LMP2 sebanyak 2 kali dan masuk podium sebanyak 8 kali. Jadi kans untuk menangnya cukup besar. Dan dia ditemani 2 pembalap yang juga cukup berpengalaman, yaitu Tom Blomqvist, anak dari Pirelli senior Stig Blomqvist, dan dia sudah beberapa kali ikut kejuaraan Le Mans, dan Stoffel Van Dorn, mantan pembalap Formula One yang juga sudah beberapa kali ikut Le Mans. Lalu pembalap kedua dari Indonesia adalah Andrew Haryanto. Nah, bukan yang ini tidak ada hubungannya dengan Rio Haryanto itu maupun keluarganya, kebetulan namanya sama. Kesian orang jadi ingetnya, oh ini saudara Rio Haryanto, padahal bukan. Andrew sendiri melakukan pembalap sebenarnya sebagai hobi dan bukan sebagai pekerjaan. Dan untuk Le Mans 24 jam dia bernaung di tim Absolute Racing asal
Tiongkok. Dan karena ini tim baru dan ini untuk pertama kali mereka ke Le Mans, kita tidak akan berharap banyak, tetapi kita tidak pernah tahu, bisa jadi podium, bisa jadi juara di kelasnya. Balap Le Mans sendiri unik karena dia dihitung berdasarkan jarak. Hal ini yang memicu kontroversi. Kalau kalian nonton balap Ford versus Ferrari, di lap-lap terakhir diputuskan 3 Ford akan melintas finish bareng-bareng. Tapi kemudian panitianya menyebut bahwa pembalap yang startnya lebih belakang berhak mendapat menang karena mereka balapannya sedikit lebih jauh daripada yang juara pertama. Tapi kemudian akhirnya aturan itu diubah sehingga dibuat rata bahwa balapan dimulai ketika mobil menyentuh garis finish. Nah, gua akan ngomongin update-nya nih. Nah, mungkin ada yang nggak nih, kok bajunya beda ya sama yang video tadi? Ya jelas lah, kemarin kan kita syutingnya sebelum balapan. Gue nunggu balapannya dulu baru bisa komen. Masa gue bisa lihat? Nah, balapannya sendiri buat squad Indonesia pas kualifikasi sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena mobil Sean Gela sendiri nggak bisa masuk hyperpole. Jadi sistemnya adalah semua ngelakuin kualifikasi dan kemudian 6 pembalap tercepat dari setiap kelas nanti diperbolehkan mengikuti satu sesi namanya hyperpole dan cari yang terbatas. Sayangnya mobil Gelael nggak bisa masuk ke hyperpole dan juga mobilnya si Andrew Haryanto. Nah, buat yang pintau tentang Andrew Haryanto bisa nih, gue ada interview eksklusif sama beliau, linknya di bawah di IG gue. Tim squad Indonesia sendiri startnya cukup bagus, dan mereka memang tidak leading. Yotanya si Sean Gelael berada di posisi tengah dan Andrew Haryanto dari awal nggak ngejar kemenangan, mereka cuma penting finish, jadi stabil aja di tengah terus. Tapi semua berganti ketika malam menjelang nih. Si Tom Blomqvist masuk. Waktu Tom Blomqvist masuk, dia berhasil ngejar LMP2 yang lain. Dan juga para pemimpin-pemimpinnya itu ada mengalami ya kesialan lah. Contohnya kayak mobilnya Aurus itu mogok, ada IDEX Sport juga sama. Jadi ketika menjelang pagi lagi, Yota itu ada di 3 besar. Atasnya ada tim Belgia namanya WRT. Habis si Tom Blomqvist sekarang masuk si Sean Gelael. Hebatnya, Gelael ini berhasil memperpanjang jarak antara peringkat nomor 4, yaitu mobilnya si Pani Racing. Itu punyanya Olivier Pani tuh, pembalap Prancis. Tapi akhirnya adalah Sean Gelael finish di posisi kedua di kelasnya dan 7 overall. Itu wah luar biasa. Selamat untuk Sean Gelael dari tim dan juga tim Yota Inggris. Dan itu hasil yang luar biasa. Kenapa? Ini Sean Gelael pertama kali turun di Le Mans loh, dan dia juga bukan sekedar orang-orang mikir ini mah karena si Tom sama si Stoffel aja kenceng. Enggak, seperti yang gue bilang tadi waktu pagi-pagi itu berkat si Sean dia memperpanjang gap antara si Pani Racing yang akhirnya finish ketiga. Nah, untuk rekan Indonesia kita lainnya Om Andrew Haryanto, beliau finish di posisi 7 di kelasnya, yaitu GTE M. Itu lagi-lagi hasil yang hebat karena kalau lu lihat interview eksklusif gue sama beliau, linknya ada di bawah lagi. Itu beliau hanya ingin mengejar finish aja. Karena gini loh, Le Mans itu nggak hanya tentang siapa yang menang, tapi juga kalau lu bisa finish aja tuh udah syukur. Dan lo harus ingat, Om Andrew itu pertama kali ikut dan timnya Absolute Racing dari Tiongkok. Dia juga pertama kali ikut Le Mans. Jadi ini benar-benar tim yang asing dan juga pembalapnya juga tidak semuanya udah familiar di situ. Jadi benar-benar di akhir bulan Agustus ini Indonesia mendapatkan hadiah spesial dari cabang motorsport. Itu dia hasil dari Le Mans 24 jam tahun 2021 ini. Tentunya kita berharap kedepannya bakal lebih banyak lagi orang-orang Indonesia atau malah tim Indonesia yang ada di Le Mans 24 jam. Dan siapa tahu suatu saat Outbreak akan dikirim ke Le Mans 24 jam. Saya siap terbang ke sana. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif, dan jangan lupa bagi yang memiliki kritik, ide, saran, fan art, dan fanfic bisa langsung ditulis di komen di bawah. Sampai jumpa di video Wikimotif selanjutnya.